Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Rehan Rasika dengan NIM 240502113. Dan saya Vincent Iman Putar dengan NIM 240502173. Saya Evelina Dian dengan NIM 240502008. Saya Bintang Sibarani dengan NIM 240502088. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir kami, yaitu sebuah poster yang berisi analisis tentang barang mewah dan kebijakan pemerintah terhadapnya. Oke, jadi penelitian ini berangkat dari satu fenomena. Mungkin kita sendiri juga sudah merasakannya. Mengapa konsumen Indonesia itu kelas atas justru lebih menyeberang ke jual baru untuk berbelanja barang mewah. Nah, untuk menjawab itu, kami menganalisis 3 produk lintas segmen, iPhone 15 Pro Max di elektronik premium, BMW X5 2024 di otomotif, dan LV Neverfull ML Division per merek di 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan juga Malaysia. Secara data atau aktual, kita dapat berbicara sangat jelas bahwasanya iPhone 15 juta Pro Max di pasar Indonesia sendiri itu mencapai harga hingga 24,99 juta, sedangkan di Singapura hanya sekitar 26% lebih murah. BMW X5 di Indonesia mencapai 1,89 miliar. Sementara di Malaysia Rp450, hampir 3 kali terjangkau. Nah, LV Neverfull sendiri di Indonesia 37 harga pasarnya di Indonesia, 2 kali lipat harga pasar dari negara Singapura. Nah, perbedaan ini bukan kebetulan. Ada satu faktor yang mendominasi, dan itu adalah kebijakan pajak dan juga kebijakan pemerintah yang ada di dalam republik itu sendiri. Sekarang kita masuk bagian intinya, yaitu bagaimana kebijakan pajak benar-benar membentuk permintaan di lapangan. Jadi, kami itu mengukur permintaan menggunakan indeks relatif 0 sampai 100 yang mempertimbangkan aksesibilitas harga, daya beli per kapita, dan juga data penjual regional. Nah, hasilnya sangat berbicara. Untuk iPhone di Singapura itu ada 94, di Malaysia ada 78, dan di Indonesia itu hanya 22. Jadi untuk LV Neverfull di Singapura ada 90, di Malaysia ada 60, di Indonesia ada 22. Nah, itu bukan soal selera. Jadi ini soal keterjangkauan yang secara struktural dibentuk oleh pajak. Indonesia sendiri itu menerapkan PPNBM hingga 125% ditambah dengan PPN 11% dan biaya masuk. Jadi kombinasi yang membuat harga luxury goods di sini bisa 2 kali lipat dibanding dengan Singapura. Singapura sendiri GST 15% saja, itu tanpa PPNBM. Bahkan juga dilengkapi dengan turis GST refund scheme yang justru mendatangkan pembeli dari seluruh dunia. Jadi Malaysia berada di posisi tengah dengan SST 10%, lebih murah dari Indonesia, menjadikan Johor Bahru destinasi favorit WNI. Nah, dan inilah paradoks fiskalnya. Jadi PPNBM yang tinggi bukannya meningkatkan penerimaan, justru itu mereka mendorong tax leakage-nya. Konsumen kelas atas memilih berbelanja di luar negeri, dan penerimaan pajak Indonesia itu tidak pernah optimal. Dari SWOT kebijakan pajak barang mewah Indonesia, kekuatannya memang ada. PPNBM berhasil melindungi industri otomotif domestik, pertama segmen LCGC dan kendaraan listrik. PPN 11% juga menghasilkan penerimaan yang relatif stabil, tapi kelemahannya tidak bisa diabaikan. PPNBM yang terlalu tinggi justru mendorong penyeludupan, memaksa konsumen berbelanja ke luar negeri, dan pasar luxury Indonesia tidak pernah berkembang ke potensi yang sesungguhnya. Namun peluangnya sangat nyata. Kelas menengah Indonesia tumbuh 8% per tahun. Ini pasar luxury potensial yang masif kalau harganya bisa dibuat kompetitif. E-commerce luxury seperti Farfetch atau LV Online juga membuka akses tanpa harus bepergian. Ancaman terbesarnya, kompetisi harga dari Singapura yang sulit dibendung tanpa reformasi, ditambah grey market yang terus menggerus penerimaan bea cukai. Secara PEST, dari sisi ekonomi, kesenjangan PDB per kapita bicara keras. Singapura 88.000, Malaysia 13.000, dan Indonesia 5.000. Ini secara struktural membatasi daya beli. Tapi dari sisi sosial, generasi milenial dan Gen Z Indonesia punya brand consciousness yang sangat tinggi dan diperkuat dengan konten unboxing dan flash culture di media sosial. Dan secara teknologi, price transparency lewat marketplace membuat konsumen makin sadar bahwa mereka membayar jauh lebih mahal di dalam negeri. Ini memperkuat dorongan untuk berbelanja ke luar negeri. Sebagai penutup, ada 3 angka yang harus kita ingat. Yang pertama, 2 kali lipat mahalnya harga barang mewah di Indonesia dibandingkan Singapura. 9% pajak Singapura merupakan yang terendah di ASEAN. Dan yang terakhir adalah 125% pajak barang mewah di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasannya. Nah, 3 angka ini adalah akar masalahnya. Untuk mengatasi hal ini, kami menawarkan 3 solusi. Yang pertama adalah untuk memangkas pajak barang mewah atau PPNBM dengan cara menurunkan tarif dari 125% ke 15-30% secara bertahap. Pajak lebih murah akan membuat orang lebih mau belanja di dalam negeri, sehingga pendapatan negara justru akan naik. Yang kedua, membuat pusat belanja premium, di mana pemerintah harus membangun kawasan belanja mewah di Jakarta atau Bali yang merupakan pusat dari pariwisata yang mempunyai fasilitas pengembalian pajak atau GST refund untuk turis asing. Ketiga, yaitu pemerintah harus mengikat pasar gelap. Gunakan sistem pelacakan digital seperti sistem IMEI untuk produk fashion dan mobil mewah agar barang selundupan bisa ditekan. Nah, kesimpulannya, kebijakan pajak bukan cuma tentang menarik uang dari masyarakat atau dari rakyat, tetapi soal bagaimana kita bisa bersaing dengan negara tetangga. Indonesia punya modal pasar yang besar, tinggal bagaimana kita berani membenahi aturan pajaknya. Demikian video kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.